Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Offering II, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah penganggaran yang diampu oleh Ibu Sriani Mentari, SPD, MM. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, Rika Lestari, Rosaliana Daswinda, Silvi Fatmawati, Tiara Dwi Lukita. UMKM Pelangi Lollipop didirikan pada tahun 2010 oleh Bapak Didi dan Ibu Fatimah. Untuk itu, Pelangi Lollipop telah berjalan selama 20 tahun. Pemilik dari usaha ini menjelaskan bahwa strategi yang diterapkan sampai saat ini yaitu dengan mempertahankan kualitas dari permen lollipopnya. Rumah produksi Pelangi Lollipop berlokasi di Jalan Kiai Gosali, Jebuk, Sumber Kredan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Tempat produksi terletak di daerah pemukiman warga, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Saat ini, Pelangi Lollipop telah memperkerjakan 14 orang karyawan yang telah terbagi ke dalam beberapa bagian tugas, yaitu bagian memasak, lakar, mencetak, dan pengemasan. Pelangi Lollipop telah dipasarkan sampai keluar Pulau Jawa. Selama menjalankan bisnisnya, permasalahan yang dihadapi Pelangi Lollipop yaitu kerusakan produk selama perjalanan untuk pengiriman jauh, kurangnya jumlah karyawan, keterbatasan modal, dan yang terakhir yaitu terkait pemenuhan kebutuhan pelanggan seperti komplain produk rusak atau permintaan personalisasi di mana membutuhkan tambahan waktu dan biaya yang kadang sulit untuk dikelola. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka dari itu kelompok kami membuat anggaran UMKM Pelangi Lollipop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai anggaran komprehensif UMKM Pelangi Lollipop. Next. Berikut ini merupakan data-data yang kami peroleh dari hasil observasi dan juga wawancara, yang terdiri atas data mengenai forecast penjualan dan juga distribusi penjualan, yang mana di sini kami mengambil 3 produk best seller, yaitu lollipop dengan ukuran 4 cm, 6 cm, dan juga 9 cm. Next. Kemudian di sini ada harga jual dan juga kebutuhan untuk bahan baku langsung. Untuk kebutuhan bahan bakunya di sini ada gula, glukosa, essence, dan juga pewarna. Kemudian untuk UMKM ini tidak memiliki persediaan awal dan akhir produk jadi karena UMKM menerapkan sistem just in time. Next. Kemudian ini merupakan data untuk persediaan bahan baku langsung dan juga tenaga kerja langsung yang terdiri atas bagian memasak, lakar, mencetak, dan juga bagian packing. Next. Kemudian ini data mengenai depresiasi. Next. Dan ini data mengenai luas bangunan dan juga pemakaian listrik UMKM Pelangi Lollipop. Next. Ini merupakan hasil kerja kami mengenai anggaran komprehensif, yaitu distribusi penjualan Pelangi Lollipop pada tahun 2024. Jadi di sini kami membagi distribusinya menjadi 2, untuk Pulau Jawa 30% dan juga luar Pulau Jawa 70%. Kemudian volume total untuk distribusi penjualan pada tahun 2024 yaitu sebanyak 1.939.005 pieces produk permen. Next. Kemudian ini merupakan anggaran penjualan pada tahun 2024. Untuk jumlah penjualannya di sini sudah tertera masing-masing untuk Pulau Jawa dan juga luar Pulau Jawa untuk masing-masing ukurannya 4 cm, 6 cm, dan juga 9 cm. Next. Kemudian ini merupakan anggaran produksi pada tahun 2024 karena UMKM menerapkan just in time, maka dari itu di sini tidak terdapat nominal pada persediaan akhir dan juga persediaan awal. Dan juga untuk besarnya anggaran produksi penjualan tersedia dan juga unit produksi itu sama. Next. Yang selanjutnya yaitu untuk anggaran kebutuhan bahan baku langsung, di mana jumlah kebutuhan ini diperoleh dari produksi dikali SUR. Nah, untuk perhitungan lollipop 4 cm, 6 cm, dan 9 cm yaitu dengan rumus yang sama. Next. Selanjutnya yaitu anggaran pembelian bahan baku langsung. Di sini terdapat yang pertama yaitu gula. Nah, untuk menghitung
anggaran pembelian bahan baku langsung untuk jumlah kebutuhan itu dari data sebelumnya, lalu untuk persediaan akhir yaitu dari 10% dikali jumlah kebutuhan pada triwulan yang sama, dan untuk mengetahui jumlah anggaran pembelian bahan baku langsung ini didapat dari unit beli dikali dengan harga. Begitupun untuk triwulan selanjutnya. Next. Dan untuk perhitungan glukosa sama seperti perhitungan gula. Next. Dan untuk AdSense pun sama. Dan juga untuk pewarna. Yang selanjutnya yaitu anggaran biaya bahan baku langsung. Anggaran biaya bahan baku langsung ini dihitung dengan periode triwulan ke-1 hingga ke-4, di mana jumlah kebutuhannya sesuai dengan rencana kebutuhan bahan baku. Kemudian dikalikan dengan harga masing-masing bahan mentah yang akhirnya menghasilkan total biaya. Nah, selanjutnya yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung, di mana pada UMKM Pelangi Lollipop ini sistem gajinya itu per hari. Jadi untuk perhitungannya itu diketahui jumlah hari selama setahun, dan untuk upahnya diperoleh dari tarif yang ditentukan oleh UMKM. Jadi untuk total gaji didapat dari jumlah hari selama setahun dikali dengan upah per hari. Dan untuk menghitung total biaya diperoleh dari penjumlahan total gaji dari keempat bagian, yaitu memasak, lakar, mencetak, dan packing, yaitu untuk tiap triwulan sebesar 76 juta. Next. Baik, selanjutnya ini merupakan perhitungan anggaran biaya overhead pabrik 2024 untuk Pelangi Lollipop. Nah, untuk perhitungan biaya overhead pabrik ini akan kita hitung untuk setiap bagiannya mulai dari proses 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada tampilan kali ini adalah bagian proses 1 memasak. Untuk jenis biayanya itu ada biaya depresiasi bangunan, kemudian depresiasi mesin, dan juga biaya untuk listrik. Nah, untuk bagian proses 1 memasak ini kita dapatkan biaya overhead pabriknya itu senilai 4.300.000. Next. Kemudian untuk bagian proses 2, proses lakar, untuk perhitungannya BOP-nya kita dapatkan senilai 27 juta. Kemudian untuk bagian 3 itu proses mencetak, untuk perhitungan BOP-nya kita dapatkan nilainya 27.200.000. Kemudian untuk bagian proses 4, proses packing, untuk biaya overhead pabriknya kita dapatkan perhitungannya 3.400.000. Yang selanjutnya untuk perhitungan tarif biaya overhead pabrik, itu kita juga akan menghitung mulai dari bagian 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk biaya overhead pabrik langsungnya itu kita masukkan dari hasil perhitungan kita sebelumnya tadi. Kemudian untuk total produksi itu kita dapatkan dari total anggaran produksi pada tabel anggaran produksi. Kemudian untuk tarifnya itu kita dapatkan dari biaya overhead pabrik langsung dibagi total produksi. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik untuk setiap produk. Nah, untuk setiap jenis produk ini kita lakukan perhitungan setiap jenisnya, yaitu ada untuk lollipop 4 cm, 6 cm, dan 9 cm. Nah, untuk perhitungannya itu kita masukkan dulu rencana produksi 1 tahun untuk setiap jenisnya, itu kita dapatkan datanya dari tabel anggaran produksi. Kemudian untuk total BOP-nya itu kita dapatkan dari jumlah BOP dari bagian proses 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian untuk BOP per triwulan untuk tiap jenisnya itu kita dapatkan dari total BOP tadi dibagi 4. Nah, untuk nilai BOP per triwulan untuk setiap jenisnya, untuk lollipop 4 cm itu kita dapatkan nilainya 7.737.500. Kemudian untuk lollipop 6 cm kita dapatkan 4.642.500. Kemudian yang lollipop 9 cm itu nilainya 3.095. Next. Kemudian untuk HPP, harga pokok produksi Pelangi Lollipop 2024 kita hitung berdasarkan jenisnya, ada untuk lollipop 4 cm, 6 cm, dan 9 cm. Nah, untuk perhitungannya itu pertama kita masukkan rencana produksinya. Ini kita dapatkan datanya dari tabel anggaran produksi. Kemudian untuk biayanya ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, untuk total harga pokok produksi itu kita dapatkan dari total biaya 3 biaya tersebut.
Kemudian untuk perhitungan HPP-nya itu kita dapatkan nilainya dari total harga pokok produksi dibagi rencana produksi. Nah, untuk lollipop 4 cm itu kita dapatkan nilainya untuk tiap per triwulannya itu senilai 428. Next. Kemudian untuk lollipop yang ukuran 6 cm untuk per triwulannya itu kita dapatkan HPP-nya senilai 634. Nah, kemudian untuk yang lollipop 9 cm untuk tiap triwulannya kita dapatkan HPP-nya senilai 1459. Selanjutnya proyeksi laporan laba rugi dari Pelangi Lollipop. Di sini angka volume penjualan diambil berdasarkan anggaran penjualan dan untuk penerimaan penjualan adalah total dari penjualan untuk ukuran lollipop 4 cm, 6 cm, dan 9 cm disesuaikan dengan masing-masing triwulannya. Lalu selanjutnya untuk harga pokok penjualan dihitung dari total penjualan untuk distribusi penjualannya itu masing-masing ukuran dikalikan dengan HPP per unit disesuaikan dengan masing-masing triwulannya. Lalu untuk laba kotor adalah hasil dari penjumlahan penerimaan penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Selanjutnya untuk pajak kami menghitung dari perhitungan 0,5% dikalikan laba kotor dan untuk mendapatkan hasil laba bersihnya yaitu hasil penjumlahan laba kotor dikurangi pajak. Selanjutnya adalah analisis permasalahan. Yang pertama, tidak adanya persediaan awal maupun akhir barang jadi. Yang kedua, tidak adanya alokasi untuk tenaga kerja tak langsung. Dan yang terakhir, itu tidak adanya alokasi untuk biaya operasional tambahan yang mencakup pemasaran, distribusi, dan administrasi. Yang terakhir, kesimpulan. UMKM Pelangi Lollipop merupakan usaha yang bergerak dalam bidang makanan yang termasuk perusahaan manufaktur. Walaupun selama ini UMKM tidak menemui permasalahan yang kompleks, namun akan lebih baik jika UMKM melakukan penyusunan dan perencanaan anggaran yang lebih baik agar dapat menghindari permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Demikian presentasi dari laporan hasil pajak UMKM Pelangi Lollipop. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.